Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Akhirnya hari ini kita dapat informasi terbaru dari DC Universe. Jujur ini benar-benar kayak nungguin banget trailer dari Superman 2025 dan adem ayem aja udah gitu. Yang tiba-tiba Fantastic Four udah ngerilis trailer. Seharusnya kan dua rival ini kan munculin juga dong trailer dari Superman ini. Ternyata enggak. Mungkin James Gunn lagi punya rencana dan enggak terlalu mau ganggu hype dari Fantastic Four karena dia juga temenan sama orang-orang Marvel gitu. Mungkin dia punya rencana tersendiri dan mereka lebih memilih untuk merilis behind the scene dari proses syuting dari Superman. Tapi nggak masalah meskipun cuma BTS, tapi ada banyak banget footage-footage yang kita temukan yang menarik banget untuk kita bahas lanjut dengan beberapa teori gimana alur ceritanya nanti, tebak-tebakan kita gimana nih masa depan dari DC Universe. Ada banyak banget temuan-temuan, pastikan kalian tonton videonya sampai selesai karena ini bakal menarik banget. Apalagi kalian yang nungguin banget film Superman dan juga fans sejati dari DC Universe. Yang pertama ini datang dari akun Twitter McFarlane Toys. Di sini mereka udah merilis banyak banget ya tuh. Merilis banyak banget toys dari film Superman. Tuh, lihat tuh. Superman versi David Corenswet dengan celana dalam cawet luarnya itu, dimana ada adegan juga si David Corenswet bilang, "Waduh, dengan celana dalam di luar ini gue jadi lebih lega." Kata, "Iya ya, anu lu jadi bebas ya di dalam sana ya." Tapi lupakan itu kan cuman joke ya. Tapi di sini juga selain dari toys Superman yang ya udah sih condongnya ini kayak di komik akurat banget di All Star Superman ya. Lanjut lagi di bawahnya kita dapat juga toys dari Kaiju yang ada di trailer dari Superman sebelumnya, teaser trailer dari Superman sebelumnya tuh. Waduh jelek banget ini ya Kaijunya ya. Tuh, tapi bedanya gede tuh. Ini kan kemarin cuman kepalanya doang kan. Dan sekarang udah lihat tuh, udah bisa pre-order buat teman-teman yang pengen ngambil ini toys, silakan, udah bisa order itu. Kemudian ini yang lebih detail lagi dari toys versi Superman, ini keren banget tuh. Nah, wow, lumayan nih buat teman-teman yang punya budget, bolehlah beli gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang cukup penting, dimana mereka langsung nge-reveal kostum dan juga full dari penampilan metamorfo yang ada di Superman 2025. Tuh ada elemen tanah, api, udara, air, angin, udah kayak Avatar ya. Tapi memang kayak gitu, dia ini kan manusia elemen ya. Tuh, wow, bener-bener komik akurat sih. Agak jijik gitu ya rasanya, badan-badannya kayak gitu ya. Tapi benar-benar menarik banget karena sejarahnya kan dia kan dari Mesir terkontaminasi dengan beberapa percobaan gitu, akhirnya dia jadi manusia elemen, bisa jadi elemen tanah, bisa berubah-berubah. Wah, keren sih. Dan ini juga detail-detail menarik dari Superman. Mirip banget tuh kayak David Corenswet tuh. Wow. Tuh, wah, keren banget ya. Suit belakang itu benar-benar all star Superman banget loh. Tapi ada banyak juga footage yang kita temukan dari BTS dari Superman ini. Kita lanjut lagi ke videonya, let's go. Tuh, gila, kok panjang banget ya. Panjang banget jubahnya. Oh, Christopher Reeve. Gue merasa di sini kalau James Gunn bener-bener pakai hati yang terdalam untuk bikin film Superman ini. Kalau teman-teman udah nonton sampai selesai, kalian tahu lah ada banyak banget karakter di sini, nggak cuma Superman. Kita punya jawabannya tapi di akhir video ya. Kita lanjut lagi. Tuh, bener-bener ini real loh, bukan di belakang layar, bukan di dalam ruang biru, bukan di studio yang banyak layar-layar itu ya. Ini real, lokasi real banget. Tuh, itu proses syuting mereka tuh, lokasi syuting mereka nginep di sana guys tuh. Gue pikir nih di studio, ternyata mereka bener-bener kemah di sana loh. Gila loh tuh. Gila, ini bener-bener dapet. Dan yang gue salut dari BTS ini akhirnya gue dapet kan, James Gunn bener-bener mengeksplor minim CGI dan lebih banyak menggunakan practical effect. Itu sih yang lebih keren lagi. Bandingkan kita harus bikin kayak CGI jadi kurang nyata ya kan. Pengambil syuting ke bawahnya. Lex Luthor, Nicholas Hoult. Itu yang di Benteng Kesunyian ya. Ini pas dia ditembakin sama matahari itu ya. Tapi robotnya kemana ya? Ini salah satu yang ke reveal di sini. Gue pikir ya, robotnya itu CGI. Bener-bener unsur practical effect dimaksimalin. Salah satunya dari robot ini tuh bener-bener keren sih. Lihat tuh. Real man, real robot gitu ya. Nggak mungkin dong ada manusia di dalam sana, dari lehernya tuh dari mana nyimpan lehernya gitu. Itu kan bener-bener real robot beneran men. Mungkin di sebagian mungkin ada orang kayak gitu bentuk-bentuk ya practical effect lah. Tapi ini salah satunya bener-bener robot. Jadi nanti kan bisa pakai teknik komputer digandain jadi banyak. Tapi
Dari sini sih salut banget, nggak kayak bukan menjelekan ya, bukannya kayak era-era Zack Snyder yang lebih banyak mengusung efek-efek CGI, tapi sekarang mereka dengan modal yang lebih banyak, kayaknya mereka lebih mengusung tentang practical effect dan lebih alami menurut gue ya. Kita lanjut lagi ke sini, kita bisa melihat penampilan dari Haugal. Tuh, ini penampilan dari Haugal. Dan di scene ini kita bisa melihat dengan jelas penampilan dari Isabella Marcet sebagai Haugal dengan penampilan khas kekuning-kuningannya yang bertopeng kayak gini, kayak burung-burung kayak gini. Itu khas banget sama Haugal. Sebenarnya ada Hawkman ya, tapi di sini kayaknya Hawkman belum ada gitu. Buat teman-teman yang belum kenal dengan Haugal ini, dia adalah prajurit bersayap dari negeri Tanagar yang punya kemampuan bertarung yang sangat tangguh, teknologi yang sangat canggih, dan kita bisa melihat di sini armor keperak-perakannya dengan helm motif elang. Kemudian tentu saja sayap raksasa yang tampak mekanikal, tapi juga gue ngeliat elegan banget gitu ya. Selanjutnya kita di sini melihat dengan jelas bagaimana penampilan dari Metamorpho. Metamorpho di sini dengan warna ungu ya di sebelah kirinya itu, kemudian juga sebelah kanannya warna-warna tanah liat gitu, melambangkan tanah gitu ya. Dengan penampilan topengnya gue salut, gue pikir itu pakai CGI loh, ternyata benar-benar kayak real practical effect gitu. Di sini harus pakai topeng dulu dong ya, pemeran dari Metamorpho ini gitu. Untuk pemeran dari Metamorpho ini diperankan oleh Anthony Carrigan, dan jujur aja ini salah satu tampilan superhero DC yang menurut gue yang paling komik akurat. Kalian cari aja bentukan dari Metamorpho, mulai dari komik, mulai dari animasi, mulai dari toysnya dari McFarlane Toys tadi, itu bener-bener plak ketiplak mirip sama juga kayak gini. Gue seneng banget James Gunn tuh nggak yang mengimprovisasi terlalu jauh lah banyak karakter-karakternya, karena memang kebanyakan film-film superhero kan ada yang langsung jomplang banget tuh penampilannya sesuai dengan di komik gimana, di MCU, di komik gimana, di Cinematic Universe gimana, tuh ada yang banyak juga karakter yang jomplang ya. Tapi untuk Metamorpho dan khususnya project pertama dari James Gunn ini, dari film Superman itu semuanya itu rata-rata komik akurat, dari kostum, dari penampilan, semuanya. Paling yang lebih ke agak kurusan dikit kayak Mr. Terrific tuh agak kurusan dikit. Kalau di versi komik menurut gue dia lebih sangar lagi gitu kan, lebih brotor gitu. Tapi it's okay, kita akan lihat bagaimana kecerdasan dari Mr. Terrific tadi. Nah, buat teman-teman yang nanya, "Bang, kok kulitnya kok warna-warni kayak gitu, itu apaan gitu?" Nah, untuk warna ini bukan kostum ya guys, ini benar-benar melekat dalam dirinya, dimana warna-warna ini merupakan perwakilan dari elemen tanah, udara, api, dan juga air. Jadi bisa dibilang semua ilmu avatar itu adanya di Metamorpho ini guys. Itu jadi menariknya. Nah, tapi yang bikin gagal fokus juga, ini Metamorpho sedang ada di sebuah ledakan juga, sama seperti di tim dari Superman. Gue curiga ya, jangan-jangan Metamorpho ini bukan jahat, melainkan dia justru jadi baik ngebela Superman. Akhirnya tim Superman bersama dengan Metamorpho ini bisa aja ngelawan balik tim dari Lex Luthor yang ada si Ultraman atau Bizarro, itu kan masih belum jelas tuh siapa Ultraman useless-nya itu, dan juga The Engineer bahkan ada di sana. Jadi benar-benar pas kalau Metamorpho ini justru berbalik untuk membela si Superman. Tapi buat teman-teman yang belum kenal banget dengan Metamorpho, untuk kisah dia sebelum menjadi Metamorpho ini sebenarnya agak tragis guys. Dia ini sedang berada di Mesir. Dia ini adalah seorang petualang, traveler lah kalau zaman sekarang bahasanya, dimana dia ini tiba-tiba nggak sengaja terkena zat kuno di Mesir dan berubah menjadi manusia elemen. Setelah kena zat tersebut, si Metamorpho ini nggak bisa berubah wujud jadi manusia biasa lagi guys. Tapi kelebihannya dia justru bisa memanipulasi tubuhnya jadi berbagai bentuk dan senyawa kimia. Dia bisa mungkin jadi aki, mungkin jadi banyak, pokoknya intinya senyawa kimia yang berbahaya itu dia semuanya bisa. Jadi ketika dia berhadapan dengan Superman dan yang lainnya, dia bisa menggunakan itu dan bisa mencelakai lawannya guys. Daily Planet itu bener-bener luas guys. Tuh kalian boleh lihat, real, semuanya rata-rata real, nggak ada yang dalam studio, yang minim banget dalam studio tuh. Tuh mulai dari bentuk bola dunianya itu bentuknya, wow, ini keren banget sih. Nuansa retro futuristik itu bener-bener berasa guys. Dia bercanda ya, dia lebih lega dengan celana dalam di luar itu, anunya lebih lega itu maksudnya kan. Tapi penampilannya sebagai Superman dari David Corenswet, Sweat, gue bener-bener gagal fokus. Kayak berasa lihat di Henry Cavill muda beneran, sesuai dengan yang dijelaskan sama James Gunn. Dia pengen balik memudahkan lagi karakter dari Superman. Oke lah, Henry Cavill dianggap Superman yang lebih tua gitu ya, tapi ini balik lagi, di reboot lagi.
udah bener-bener plek-ketiplek, auranya tuh kayak Henry Cavill. Bukan gue nggak bisa move on dari Henry Cavill, tapi gue sangat menerima dari Karen Sweat sebagai si Superman ini. Jadi buat teman-teman yang masih terpecah belah fans di sini, ingetin ya, kalau kalian teman-teman nonton video ini, udahlah, nggak usah terpecah belah gitu. Kalian mau fans Zack Snyder, oke. Kalian mau fans dari siapapun, oke. Kalian mau fans James Gunn, oke. Tapi ketika filmnya ini rilis, kalau kalian bener-bener solid, kalau kalian pengen mendukung DC ini, nggak yang cuman bisa mencelah orang-orang sebelah, nonton dong, gabung dong, jangan cuman koar-koar kalian aja di internet gitu. Jadi gue kesel juga gitu, karena memang gue salah satu fans DC juga gitu. Gue keselnya itu orang-orang yang cuman bacot aja di internet, pas bioskop rilis kosong. Apaan kayak gitu, tai gitu. Jadi menurut gue, kalian kalau benar-benar fans sejati dari Superman, waktu ini rilis, mau kalian fans dengkotnya Henry Cavill, nggak terima permasalahan itu, selesaikan dulu, ademkan dulu masalah kalian, nonton ini, naikin penjualannya supaya ini bisa lanjut. Karena memang kalau film Superman 2025 ini gagal, peminatnya dikit, pendapatannya di bawah 1 billion, mungkin di bawah 500 juta dolar kayak gitu, ini bakal gagal guys. Kedepan ini kan proyeknya tergantung dengan film Superman. Dengan banyaknya karakter yang muncul di film Superman 2025 ini, semuanya dipersiapkan untuk film-film selanjutnya gitu. Makanya gue sekarang bakal bahas deh. Kenapa buat temen-temen pasti nanya, Bang, kenapa kok karakternya banyak banget? Ini bukan film Superman, ini lebih ke film Justice League, lebih ke film crossover gitu ya. Nah, di sini menurut gue geniusnya si James Gunn, gue bukan yang penyefongnya James Gunn gitu, tapi gue geniusnya James Gunn dan juga Peter Safran di sini, dia bener-bener kayak ngelihat buku komik yang difilmkan gitu. Karena nggak banyak film-film superhero yang di buku komik berasa ngelihat film tuh enggak, karena di sini semua karakter mau muncul. Kalau kalian baca komik-komik entah itu Marvel, DC lah ya terutama gitu ya, setiap kejadian kayak The Flash tiba-tiba muncul ada Superman gitu ya, karena memang dia pakai gambar aja kan, gampang memunculkan aktornya gitu, karena nggak perlu bayar juga gitu. Tapi di sini kayaknya ya, gue ngelihat bahwa James Gunn tuh pengen membentuknya kayak di komiknya, karena ini memang ceritanya lebih condong ke All Star Superman. All Star Superman tuh bukan cuma Superman-nya aja, tapi All Star semua karakter banyak bermunculan. Dan itu gue suka dari James Gunn ini, dia nggak tebang pilih. Ketika film Superman ada, kalau ada orang yang masuk teori dari Batman, nggak apa-apa munculin Batman di sana, dia pengen kayak gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan MCU, kebanyakan film-film MCU sekarang tuh solonya tuh terasa kosong. Ketika dia fokus dengan satu karakter, seolah-olah Avengers tuh kayak nggak pernah ada gitu. Mereka fokus dengan urusannya masing-masing. Sebenarnya kan kalau lewat Avengers Tower nih, misalnya Hawkeye lewat Avengers Tower, waduh Avengers Tower nih, kayaknya Tony Stark lagi ngumpul nih, masuk munculin Tony Stark kan jadi crazy kan, nggak kosong gitu. Tapi kebanyakan film MCU itu kayak gitu gitu. Nggak cuma MCU sih, sebenarnya Zack Snyder dan juga sebelum-sebelumnya juga kosong. Tapi sekarang proses perubahan itu udah mulai terjadi. Dari clue banyaknya karakter yang ada di Superman ini, gue bisa memandang sejauh itu guys. Nggak banyak orang yang bisa memandang visi James Gunn sejauh itu, karena gue melihat memang ini cukup masuk akal. Nggak mungkin dong di daerah yang banyak superhero-nya tiba-tiba ada alien, ada kaiju nyerang. Nggak mungkin dong Justice League lainnya nggak ikut gabung ngebantu gitu. Tiba-tiba lagi ngetik, lagi di kantor, duduk lagi siap-siap, ada kaiju gede, itu lagi filmnya Superman, solonya Superman, jangan ikut campur, kita nggak boleh masuk, kita bayarnya kurang ya. Nggak mungkin dong. Makanya di sini James Gunn berupaya memasukkan siapapun yang terlibat di sedekat area dari pertarungan itu boleh masuk. Mr. Terrific ada gitu, Crypto ada gitu, kemudian juga Lex Luthor jelas ada di sana, kemudian juga The Engineer lagi dipersiapkan ada di sana, lengkap. Itu sih. Jadi bukan cuma DC Universe itu ternyata beda loh dengan komik, enggak. Mereka benar-benar mau bikin plug ketiplak mirip. Jadi ini bakal keren banget. Tapi kita lanjut lagi ke BTS-nya. Tuh, di momen ini kalau kalian jeli di layar ini kan ada banyak banget robot-robotnya Lex Luthor ya. Tapi yang bikin gagal fokus adalah orang di sebelah Lex Luthor, dia tuh ngobrol sama siapa, warna putih kayak gitu apa gitu ya. Nah, jelas ini bukan sembarangan. Ini pasti ada hubungannya yang bisa menangkap Superman. Kalau kita lihat dari beberapa teori-teori di luaran sana, orang banyak banget menduga bahwa ini adalah White Martians. Dimana White Martians ini kan sebenarnya rivalnya si Green Martian yang kita lihat selama ini di Justice League Zack Snyder juga sempat muncul. Nah, White Martian ini agak lebih kejam nih daripada si Green Martians gitu. Jadi dia juga ship saver juga, bisa meniru siapapun. Tampaknya kekuatan dari White Martian ini bisa aja dipergunakan oleh Luthor untuk mengadu domba satu sama lainnya. Dia bisa jadi Superman, bisa jadi yang lainnya. Jadi kalau memang beneran terjadi ini sih bakal keren parah. Tapi misalkan sosok putih ini bukan White Martians,
Ya bisa-bisa jangan-jangan yang gue duga adalah ini adalah bentuk dari Ultraman tanpa menggunakan suit hitamnya. Karena dia kan full pakai kostum kayak gitu. Nah kita penasaran dalamnya kayak apa. Dalemannya ya kayak gini, full putih kayak gini. Mungkin tubuhnya hancur, lebur, percobaan dari Luthor. Pengen ngekloning kekuatan dari Superman. Jadinya kayak gitu, nggak sempurna, nggak bentuknya kayak Clark Kent. Justru kayak albino-albino kayak gitu kan. Jadi mungkin aja ini cukup besar ini adalah Ultraman ataupun si useless itu ya. Jadi kita lihat aja ke depannya. Kita lanjut lagi ke BTS-nya dan selanjutnya di sini kita bisa melihat anak buah dari Lex Luthor ya pakai kekuatan robot-robot baju zira-zira canggih kayak gini, itu keren banget sih. Ini kan yang ngelawan si Mr. Terrific ya. Tapi di balik itu ada sosok wanita, itu adalah The Engineers, salah satu anggota dari The Authority. Gue nggak tahu korelasinya nanti gimana, apakah ini adalah cikal bakal terbentuknya film The Authority nantinya, jelas banget gitu ya. Tapi apakah andilnya di sini? Jelas dia awal-awalnya adalah anak buah dari Lex Luthor. Setelah itu dia akan setelah itu mungkin dia bakal sadar dan akan berpindah mungkin membela si Superman dan juga tim, dan akan terbentuknya tim The Authority. Itu lebih panjang lagi ceritanya, tapi di sini adalah kemunculan awalnya. Tapi untuk peran penting dari The Engineer yang ada di film Superman ini jelas banget untuk ngebantu Lex Luthor dengan beberapa peralatan canggihnya. Justru mungkin di belakang-belakang itu adalah ciptaan dia ya, mulai dari baju-baju zirah kayak gitu, robot-robot kayak gitu, itu salah satu ciptaan dari The Engineer. Kita lihat aja ke depan karena dia juga salah satu pencipta dari robot-robot yang sangat unik untuk si The Engineer ini guys. Dan ya gue setuju banget sama si Frank Grillo ini, dia kan sebagai Reflex senior, dia bilang bahwa Superman itu adalah superhero pertama dia, sama kayak gue. Superman itu adalah salah satu superhero pertama gue sebelum gue suka sama Iron Man, suka sama Avengers. Yang pertama itu menurut gue adalah Superman. Kayaknya semua orang ya, rata-rata 80% orang di dunia ini superhero pertama mereka kayaknya Superman ya. Gue ingetnya Superman yang ada di cover dari buku tulis gue gitu, di komik-komiknya gue baca, komik bekas yang pernah gue beli tentang Superman. Ya lagi-lagi Superman adalah superhero pertama gue, dan gue berharap banget bahwa marwahnya itu datang lagi sejak keberhasilan dari Superman Christopher Reeve. Gue pengen banget balik lagi, wah sewah zaman dulu kita nonton Superman gitu. Kalau di versi Henry Cavill wah di awal aja, tapi menjelang kesini nih nasib nggak jelas gitu, karena memang nggak ada solusi lah dari Warner Bros, dari Zack Snyder tuh nggak jelas gitu. Jadi semoga aja dengan dipegangnya Superman oleh James Gunn dan juga Peter Safran yang merupakan petinggi dari DC Universe, nggak disetir siapapun, semoga ini lebih bombastis lagi nanti guys. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas ada warsuit dari, gue duga ini adalah warsuitnya si Lex Luthor ya. Kalau kalian lihat di beberapa komik-komik, Lex Luthor itu juga punya warsuit. Nah warsuitnya bentuk robot. Nah ini dia, tapi memang kepalanya nggak diperlihatkan. Jadi kalau si Lex Luthor udah pakai warsuit ini, itu gila, ini bener-bener ancaman yang luar biasa untuk Superman dan teman-temannya. Sedangkan Superman baru kayak awal-awal dia jadi Superman, langsung dihadapin dengan banyak banget kekuatan kayak gini. Belum lagi The Engineer, belum lagi Ultraman, percobaan-percobaan, sehingga si Lex Luthor juga punya percobaan pakai warsuit kayak gini. Gila, ini salah satu film yang keren banget sih. Pokoknya ambil kartu gitu, take my money, take my money, take my money. Gue pengen banget cepet di bulan Juli. Gila, meskipun baru BTS, mereka nggarapnya serius lah. Mulai dari tuntun warnanya, kayaknya memang kayak ginilah warna yang di film aslinya. Beda dengan warna-warna kegelapan versi Zack Snyder, di sini lebih cerah ya. Tapi memang lebih enak untuk dilihat kalau yang ini. Semoga aja ke depan ya minim CGI, lagi-lagi lebih condong ke practical effect. Gue seneng yang real-real aja lah, nggak usah yang CGI berlebihan gitu. Jadi kita tunggu aja gimana perkembangan dari Superman ini. Kayaknya nggak akan dalam waktu dekat merilis trailernya, mungkin di bulan depan baru kita bakal lihat trailernya, mungkin sekalian dari final trailer kayaknya, karena memang kayaknya mereka nggak mau nge-reveal terlalu banyak footage-footage yang ada di film Superman gitu. Kita doakan aja apapun yang terbaik, nggak usah yang haus dengan konten yang ada di Superman 2025 ini. Kita tunggu aja pas filmnya dirilis, boom, itu bakal pecah karena plot twistnya bakal kebangun gitu. Dan yap, sejauh ini kayaknya itu saja update kita terkait dengan DC Universe. Memang nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas karena memang segitunya yang bisa kita bahas gitu, karena sejauh ini memang mereka baru satu project, sedangkan MCU kan udah panjang banget, kita bisa menyambungkan dengan film-film lainnya. Kalau ini udah reboot lagi, mulai dari awal lagi, jadi kita basicnya itu yang ada di Superman 2025 ini. So thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video update selanjutnya.